Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama kalinya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat, sehingga kita dapat menghadiri kajian pada sore hari ini. Kemudian yang kedua, salat sertakan salam, semoga kita tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hati Islam. Juga semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Direktur Program Pendidikan Vokasi Profesor Dr. Unti Ludikdo SEMSI AK. Yang kami hormati Wakil Direktur 3 Program Pendidikan Vokasi Dr. Romi Hermawan. Dan juga yang kami hormati Ustaz Salahuddin Al-Fatih sebagai pemateri di acara kajian sore ini, dan juga tentunya para peserta yang sudah bergabung di kajian sore hari ini. Sebelumnya, perkenankan saya membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu adalah pembukaan, kemudian yang kedua tilawah Al-Quran, lalu yang ketiga materi, keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir atau yang kelima adalah penutupan. Baik, menginjak agenda yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka kajian sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan dibacakan bismillah tadi, kajian sore hari ini sudah dibuka. Lalu tidak lama-lama lagi untuk mengefektifkan waktu untuk kajian yang bertema Bisakah Aku Bertahan, Sulit dan Beratnya Kokoh di Atas Sunnah di Masa Fitnah. Mari kita lanjut ke acara yang kedua yaitu tilawah yang akan dibawakan oleh Akhina Muhammad Farhan. Waktu yang tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من
الخاسرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim. Semoga dengan dibacakan tilawah tadi oleh Farhan, semoga menambah keberkahan pada sore hari ini. Kemudian lanjut ke akidah selanjutnya, yaitu materi kepada Ustadz Salahuddin Al-Fatih. Materi dipersilahkan. Baik, suara saya terdengar jelas? Bisa dengar suara saya? Terdengar, Ustaz. Iya, oke, syukuran. Saya izin share screen dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya hadaliman, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan hidayah kita pada sore hari ini, insyaallah pada hari yang penuh berkah, hari yang dimuliakan, yakni hari Jumat, di waktu setelah asar menjelang terbenamnya matahari adalah waktu yang dikabulkan doa. Maka pada kesempatan ini mari kita bersama-sama berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, mendapatkan maunah dari beliau, dan bisa berkumpul dengan beliau di surganya, surga yang tertinggi, Jannatul Firdaus. Amin, Allahumma amin. Hadaliman, pada kesempatan sore hari ini tadi sudah dimulai dengan berdoa. Alhamdulillah, semoga Allah bukakan hidayah kita semua. Semoga Allah catat kegiatan kita sore hari ini sebagai salah satu pemberat amal yang kemudian menjadikan Allah ridho. Sebab tidak ada amalan yang patut kita banggakan kecuali amalan yang diridhoi oleh Allah, dan karena ridhonya lah kita bisa kemudian ke surga. Jadi bukan karena kita ini ahli ibadah, ahli sedekah, atau ahli amalan-amalan yang menurut manusia itu amal soleh, tapi amal yang menurut Allah baik adalah amal yang diridhoi olehnya, yang mungkin itu terkesan sederhana oleh kita. Dan semoga sore hari ini, atas waktu yang sudah antum semua keluarkan, atas tentu saja kuota yang sudah antum belanjakan untuk mengikuti, mengakses Google Meet ini, semoga Allah ganti dengan syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orangnya yang menempuh jalan mencari ilmu, terutama ilmu tentang akhirat, ya, insyaallah Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Amin, Allahumma amin. Dan semoga kegiatan kita pada sore hari ini bisa menjadi wasilah, bisa menjadi booster untuk mempermudah kegiatan aktivitas baik kita selanjutnya, ya, yang kuliah, yang
sedang punya hajat dimudahkan oleh Allah. Yang mungkin sedang kurang enak badan, kepada Allah saya agak pilek ya sebenarnya. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah dan penyakit itu bisa mengangkat atau menggugurkan dosa-dosa yang bersangkutan. Baik. Sore hari ini kita akan diskusi bersama ya tentang bisakah aku bertahan ya merespon fenomena yang luar biasa terhadap perkembangan dunia ya, terhadap fitnah di akhir zaman yang semua media, semua aktivitas kita sekarang itu menuju ke arah sana gitu ya, menuju ke arah fitnah akhir zaman. Kita coba mohon maaf ya kalau Google Meet ini saya tidak bisa, ini kamera saya itu sudah terlanjur mati ini, kalau saya close semua ya. Jadi ini nggak bisa lihat membernya. Biasanya kan kalau Zoom bisa kelihatan, ini karena sudah mode share screen berarti sudah nggak bisa kelihatan. Afwan. Apa itu fitnah akhir zaman? Ini hadis yang populer, hadis Tirmidzi ya, dan dikatakan oleh banyak mufassir dan ahli hadis ini adalah hadis yang hasan ya, ada sahih, hasan, dhaif, maudhu. Akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Ini mungkin dahulu di zamannya Rasulullah seolah-olah biasa saja gitu. Tapi kalau akhir-akhir ini begitu luar biasa. Ya, bagaimana mungkin kemudian orang yang memegang teguh agamanya dianggap radikal. Ya, bagaimana mungkin kemudian orang yang mencoba melaksanakan sunnah, memanjangkan jenggot untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani, kemudian mencukur kumis untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani, itu dianggap sebagai orang-orang radikal. Ciri-ciri orang radikal adalah pakai jenggot. Ya. Atau bagaimana mungkin kemudian sebuah aturan di negara dengan penduduk mayoritas Islam, tapi aturan tersebut tidak melandaskan pada nilai-nilai Islam. Gitu kan? Padahal hukum Islam itu dipelajari di semua fakultas hukum di seluruh Indonesia. Tapi ada beberapa aturan, termasuk yang terbaru, peraturan Ristek Dikti itu, yang beberapa pasalnya, entah sengaja atau karena ketidakpahaman dalam menuliskan bahasa hukum, membuka peluang bahwa zina itu dibolehkan asal suka sama suka. Ini adalah salah satu tanda bahwa memegang teguh ajaran agama itu seperti menggenggam bara api. Karena yang mendukung Permendristek Dikti itu tidak main-main. Menteri Agama memberikan apresiasi. Ini Menteri Agama ya. Jadi berpegang teguh pada agamanya itu seperti menggenggam bara api. Lalu kita akan coba lihat fitnah yang dimaksud di akhir zaman sehingga memegang teguh ajaran agama itu seperti menggenggam bara api itu yang seperti apa. Saya rasa kok di antara kita semua, baik saya pribadi maupun antum, tidak ada yang pernah berani untuk menggenggam bara api itu. Karena saking panasnya. Paling yang populer di pondok, kalau antum pernah jadi anak pondok, jadi santri, sepak bola api. Nah, itu pun pakai trik ya, atau ikut motivasi, ikut training, camp, kemudian berjalan di atas bara api. Kalau ini menggenggam bara api, ini saking mengerikannya, saking berbahayanya. Dalam beberapa hadis yang populer, gitu ya, Allahu a'lam ya, karena jujur saya pribadi bukanlah ahli hadis, bukan juga ahli agama. Ini sekedar sharing saja yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Sayati 'alan nasi sanawatun. Akan tiba 'alan nas kepada manusia. Sanawatun. Jadi akhir sanah biasanya yang pernah sekolah di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah, atau bahkan pernah di pondok, biasanya mesti di akhir tahun ada akhirus sanah.
perpisahan untuk kakak kelas 3 ya, atau kelas 6 bagi yang di madrasah tidak ya. Nah, ini sanah itu tunggalnya tahun. Ini sayati alan nasi sanawatu. Jadi bukan sanah, bukan setahun. Akan datang kepada manusia tahun-tahun. Jadi tidak hanya 1 tahun fitnah akhir zaman itu, tapi bertahun-tahun. Apa yang akan datang kepada manusia itu? Khada'atun yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiqu wa yu'tamanu fiha al-hainu wa yukawwafu fiha al-aminu wa yantiqu qila fiha ar-wabidahu qala ar-rajulu at-tafihu fi amri al-ammati. Panjang ya, saking mengerikannya, saking berbahayanya fitnah akhir zaman itu. Apa saja yang akan datang kepada suatu masa bagi manusia yang bertahun-tahun itu? Tahun-tahun penuh kedustaan. Al-kadhibu wa yukadzibu fiha. Jadi tahun-tahun itu adalah tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan. Dan kalau kita semua melihat sekarang, ya, kalau kita semua melihat sekarang, fenomena kebohongan itu sudah menjadi hal yang lumrah. Ya, sekarang kebohongan biasa disebut sebagai apa? Yang viral di media sosial biasanya disebut sebagai apa? Istilah bohong. Ada yang bisa bantu? Sekarang namanya nggak bohong. Hoax. Ya, hoax. Ya, jadi bohong itu sekarang mengalami penghalusan apa ya, istilah yang lebih indah gitu ya. Hoax disebut dengan hoax, menyebar berita bohong ya. Padahal kalau di dalam Islam ini jelas sekali sebagai apa? Tanda-tanda orang yang munafik ya. Tanda-tanda orang munafik apabila berkata ya dusta. Tapi sekarang hoax dan pidananya ringan-ringan. Ya, dan banyak itu dipertontonkan oleh para pejabat publik kita. Ya kan? Nah, ini mengerikan sekali. Ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Dan gak cuma setahun, bertahun-tahun. Sanawatu. Ya, yang mengerikan ini adalah bertahun-tahun. Pendusta yang dipercaya. Apa tadi yang saya bilang? Bahwa orang-orang yang berbohong, yang menyebarkan hoax, itu dipercaya. Buktinya apa? Mereka adalah public figure. Mereka adalah tokoh masyarakat. Mereka adalah orang yang menempati jabatan-jabatan tertentu. Naudzubillah. Ya. Dan tidak hanya itu. Fitnah akhir zaman juga menimpa orang jujur yang didustakan. Di zaman penuh fitnah itu, orang dusta dipercaya, orang yang jujur didustakan. Ya, jadi ini serba kebalik. Ya, kalau kata lagu kaki di kepala, kepala di kaki. Ini ngeri sekali. Ya. Kemudian ada banyak khianat terhadap amanah. Ini sudah lengkap sudah ya, paket tanda-tanda orang munafik. Diberi amanah, dikhianati. Naudzubillah. Semoga gejala-gejala ini tidak masuk ke kita. Ya, kita siapa Ustaz? Kita para mahasiswa. Kenapa kok disebut khianat? Bisa jadi kita adalah orang yang seperti itu. Kita diberi amanah oleh kedua orang tua kita untuk kuliah. Tapi ternyata kita tidak bisa amanah, tidak bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu, tidak bisa memberikan hasil yang maksimal. Dikasih uang untuk beli buku malah dibuat jajan. Naudzubillah. Ya, jangan sampai tanda-tanda akhir zaman, fitnah akhir zaman itu muncul di diri kita. Ya, naudzubillah. Kemudian orang jujur yang juga dikhianati. Itu tadi. Jadi orang yang jujur dikhianati. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini benar atau tidak, yang jelas fenomena diberhentikannya 50 lebih pegawai KPK itu bisa jadi menjadi fenomena ini. Orang jujur yang dikhianati. Karena sudah banyak buktinya. Ya, sudah banyak buktinya. Dan yang terakhir adalah Ruwaibidah ikut berkomentar. Apa itu Ruwaibidah?
Nah, Ruwaibidah itu adalah orang bodoh yang mengurusi segala urusan. Jadi hati-hati ketika bertemu ya, apalagi sekarang kan era influencer. Ya, era influencer. Asalkan bisa kemudian memiliki follower banyak, maka dia bisa diundang di mana-mana. Saya pernah itu ikut acaranya kementerian. Ya, saya jadi pakar memang. Karena saya berbicara tentang hukum. Dan ternyata yang memberikan kesimpulan itu bukan orang hukum, bukan dosen, bukan pakar di bidangnya, tetapi adalah siapa? Influencer. Ya, mereka menyebutnya KOL. Key Opinion Leader. Mereka yang memiliki follower sekian, memiliki pengikut sekian, mereka bisa disebut sebagai Key Opinion Leader. Orang yang bisa mempengaruhi pendapat publik. Dan alhamdulillah ini sudah sangat berbahaya. Ustaz, berarti kita nggak boleh dong jadi influencer. Harus. Malah justru harus. Kenapa? Jangan sampai yang jadi influencer itu adalah orang-orang yang tidak paham terhadap agama ini. Hasilnya apa? Mereka sesukanya ngomong tentang agama ini. Ada dosen yang seperti itu? Ada. Ada guru besar yang seperti itu? Ada. Apalagi cuma sekedar artis, selebgram, seleb tweet ya. Ya, jadi kalau YouTuber, food vlogger dan sebagainya, mereka inilah yang kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah ini sebagai ruwaibidah. Bisa jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Maka tugas kita adalah kita harus terjun ke media sosial ini. Kita harus jadi influencer. Ustaz, cita-cita jadi influencer boleh enggak? Boleh. Sangat boleh. Sangat dianjurkan. Kenapa? Dakwah kita sekarang di sana. Jangan melupakan dakwah hanya di atas mimbar, hanya kemudian melalui selebaran Jumat, tapi dakwah kita juga harus segera masuk ke era digital. Kita harus punya influencer yang aktif main TikTok. Kita harus punya influencer yang kemudian main Meta setelah menggantikan Facebook, dan banyak lagi. Ya, karena ini tanda-tanda akhir zaman. Selanjutnya, ya, dari Harokah ID, saya menemukan ini disimpulkan dari beberapa buku, termasuk buku Fitnah Akhir Zaman, karya Ibnu Katsir, 3 macam fitnah akhir zaman. Yang pertama adalah fitnah al-ahlas. Ini kalau disebutkan secara bahasa adalah fitnah di mana terjadi krisis kemanusiaan. Beberapa negara, beberapa etnis berperang. Kalau kita bicara Indonesia, apakah ada perang? Ada. Ada. Ya. Di sudut timur negara kesatuan kita, pemerintah sedang berupaya melakukan konsolidasi dengan para pemberontak. Ini adalah fitnah al-akhlas. Ya, jelas. Betapa banyak kemudian warga sipil yang ditembaki, dibakar, hidup-hidup, diteror oleh pemerintah yang menyebut dengan kelompok kriminal bersenjata itu. Ya. Jadi ini contoh kecil di Indonesia. Kalau teman-teman mengikuti akun militer atau akun pertahanan, saat ini misalkan sedang terjadi krisis antara Polandia dan juga Belarusia terkait perbatasan kedua negara dan konflik tentang imigran gelap. Di Timur Tengah, di Lebanon misalnya, ada banyak konflik kemanusiaan antar umat beragama dan juga antar agama. Ya, jadi di sana dibagi, kemudian krisisnya berkepanjangan. Pemerintahan di Lebanon itu konstitusinya mengatur bahwa yang menjabat legislatif, eksekutif, dan beberapa bidang itu dibagi berdasarkan keimanan. Ya, ini yang lucu, yang unik ya, bukan lucu, mohon maaf. Yang unik dari konstitusi Lebanon adalah seperti itu. Siapa yang jadi Perdana Menteri? Ini dari ini. Ya,
Di sana kalau saya tidak salah Kristen Maronit. Kemudian ada Syiah, ya, Hizbullah itu yang suka mengirimkan drone ke Arab Saudi, ya, Syiah, dan juga Sunni, ada Sunni juga di sana, ya. Belum lagi di beberapa negara Afrika, gitu ya, termasuk mungkin di beberapa negara Eropa, misalkan seperti Ukraina, ya, yang berkonflik dengan Rusia. Krisis kemanusiaan ini menjadi tanda fitnah di akhir zaman. Betapa banyak kemudian orang yang terpaksa merubah imannya, naudzubillah, hanya karena mereka berada pada garis kemiskinan, karena dilanda kekeringan, peperangan, ya, maka mereka harus lari dari tanah kelahirannya, mereka kabur, lalu kemudian mereka menggadaikan agamanya demi alasan untuk menyambung. Ini adalah bagian dari fitnah akhir zaman. Kemudian yang kedua adalah fitnah al-sarra. Ya. Pada fase fitnah ini tidak hanya konflik atau krisis kemanusiaan, tetapi yang diperebutkan adalah sumber daya alam. Dan ini kalau di beberapa literatur, Allahu a'lam bishawab, apakah sahih atau tidak, konon salah satu tanda-tanda dari kiamat kubro adalah mengeringnya sungai Eufrat dan Tigris, karena dari sungai itu nanti akan keluar emas dan sebagainya, ya, dan mungkin hanya satu golongan yang akan memenangkan dan sebagainya, Allahu a'lam, ya. Ini juga masih debatable terkait redaksi dari hadis, karena memang di Al-Quran tidak dijelaskan, ya, redaksi dari hadis-hadis tentang tanda-tanda akhir zaman, ya. Tapi dari situ kita bisa tahu bahwa sumber daya alam yang hari ini insya Allah masih kita nikmati dengan cuma-cuma, misalkan udara. Kalau air sudah tidak cuma-cuma. Ya, saya yakin antum semua juga, kalau apalagi anak kosan gitu ya, pasti di rumahnya airnya sudah beli. Dari sulang minimal, atau kalau memang ada rezeki berarti air dari galon yang berlangganan itu. Bisa merek Aqua, Cleo, Le Minerale dan sebagainya. Ya. Jadi kalau dulu kita berpikiran bahwa ngapain merek Aqua itu kemudian mengemas air, padahal kan itu cuma-cuma. Maka ini adalah bagian dari fitnah akhir zaman, fitnah al-sarra, di mana manusia memperebutkan sumber daya alam. Dan banyak kemudian perang, ya, dan banyak kemudian perpecahan yang dilatar belakangi oleh perebutan apa? Cadangan sumber daya alam yang ada. Konflik antara Jepang dan Cina yang sampai detik ini belum selesai, misalkan, memperebutkan gugusan pulau namanya Spratly. Itu bukanlah pulau yang bisa dihuni. Karena Spratly hanyalah kumpulan karang yang berjejer, tidak bisa dibuat tempat tinggal. Tetapi kenapa diperebutkan? Karena dengan menguasai kumpulan karang itu, Cina ataupun Jepang bisa menambah luas wilayah negara mereka. Minimal mereka akan menambah 200 mil laut zona ekonomi eksklusif. Yang itu artinya ditarik dari garis di sepanjang pulau Spratly itu, Cina ataupun Jepang bisa kemudian melakukan eksplorasi sepanjang 200 mil laut ke lepas pantai, dan bisa jadi di situ banyak cadangan minyak, gas bumi dan sebagainya. Dan ini adalah bagian dari fitnah akhir zaman. Dan yang terakhir adalah fitnah al-Duhaimah. Apa itu fitnah al-Duhaimah? Kalau tadi ada krisis kemanusiaan, krisis sumber daya alam, maka fitnah al-Duhaimah adalah krisis, ya, krisis yang menimpa manusia itu sendiri. Manusia saling menebar kebencian satu sama lain. Antar manusia saling menebar kabar bohong. Ya, dan ini semakin populer sekarang dengan beberapa akun media sosial.
lambe A, lambe B, lambe C, gitu ya. Semua, nggak cuma isi gosip sekarang, ya, tapi semakin banyak dan adanya penangkapan terhadap organisasi semacam Saracen dan sebagainya membuktikan bahwa memang hoax, hate speech, dan hal-hal yang tidak valid lainnya itu merupakan sebuah industri. Ini baru Indonesia ya. Kita tidak bisa kemudian melihat contoh di negara lain. Allahu a'lam bishawab. Bisa jadi di negara lain juga seperti itu. Maka dari beragam fitnah yang tadi sudah disampaikan di awal terkait fitnah akhir zaman, ya, yang saya kasih warna merah ini mengerikan sekali gitu ya, isi sumber daya alam. Ya, fitnah akhir zaman ini luar biasa. Ya, yang terbaru adalah banjir bandang di Batu kemarin itu. Ini menjadi fitnah akhir zaman. Kenapa? Orang akan saling tuduh menuduh. Ini salahnya ini salahnya ini, gitu kan? Nah, bagi yang tidak kuat imannya langsung akan menyalahkan Allah. Allah nggak sayang, gitu kan? Nah, ini bagian dari fitnah itu. Ya, maksiat di mana-mana. Ya. Orang yang berpegang teguh mencoba mengikuti sunnah dianggap radikal. Nah, gitu kan? Jadi, ini bagian dari fitnah akhir zaman. Na'udzubillah ya. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan lah dengan seperti itu. Harusnya kita mulai isi hari-hari kita yang kalau dulu mungkin yang sering didengarkan adalah lagu-lagu misalkan berpadu dalam melodi, saling tebak judul lagu, ya ada nada ini lagu apa. Kalau sekarang tebakannya diganti, ya diminta menyebutkan salah satu qori, oh ini nadanya siapa, ini. Kamu siapa favoritnya ini? Nah, gitu ya. Atau langsung sambung ayat. Atau kalau dulu teman ngopi, sekarang menjadi teman ngaji. Ya, jadi semakin banyak fitnah, maka kita semakin harus memperkuat genggaman kita, walaupun itu adalah bara api. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Meminta perlindungan kepada Allah. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka kalau kita punya azam, punya keinginan, punya hasrat, apapun itu, tentu dalam hal baik, ya. Tidak mungkin kemudian kita, ya Allah, saya pengen teman saya sakit perut. Na'udzubillah ya, nggak boleh. Ya. Maka kita harus minta kepada Allah. Fa'idha azamta, siapa orangnya yang punya azam, fatawakkal 'ala Allah. Maka dia bertawakal kepada Allah. Ya, tawakal setelah ikhtiar tentunya. Jadi setelah kita memastikan bahwa gadget kita ini aman dari virus-virus fitnah akhir zaman, setelah kita memastikan bahwa lingkungan kita, circle kita, teman ngaji kita aman, maka kita minta ke Allah, ya Allah, mohon dijaga saya dan keluarga saya. Berdoa terus ke Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hamba ini orang yang zalim. Hamba ini orang yang lalai, ya Allah. Maka hamba bertawakal kepadamu, semoga engkau melindungi hamba dan keluarga hamba. Semoga engkau jadikan akhir hayat hamba dan keluarga hamba berada dalam akhir yang husnul khatimah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhiran itu lebih baik daripada awalan. Artinya apa? Kita tidak bisa menilai awal seseorang. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu adalah orang yang kemudian tercatat dalam sejarah mengalahkan perang kedua umat Islam. Tapi siapa yang menyangka bahwa Khalid bin Walid, sang penunggang kuda, sang pemanah andalan, kemudian adalah orang Islam, kemudian orang yang gugur di jalan Allah. Ya, maka walal akhiratu khairul laka minal. Maka kita minta kepada Allah, meminta kepada Allah
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, lindungilah aku dari segala kejahatan apa-apa yang telah Engkau ciptakan itu. Ya. Allah menciptakan manusia, tetapi tidak semua manusia memproduksi hal-hal yang baik. Ada yang sengaja memproduksi konten buruk. Iya kan? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dalam kondisi yang berkeluh kesah. Ya, dikit-dikit mengeluh. Maka kita minta perlindungan ke Allah. Agar kita bisa bertahan. Agar kita dijauhkan dari lingkungan, circle, tetangga, kolega, sejawat, teman ngaji. Ya. Yang mereka justru menjauhkan kita dari mengingat Allah. Ya, itu yang pertama. Di checklist, sudah atau belum? Ya, jangan malu minta ke Allah. Wa sirru qaulakum awijharu bih. Innahu alimun bidzatis sudur. Kita mau minta dengan terang-terangan ke Allah. Ya Allah, lindungi kami ya Allah. Atau karena kita malu, seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam yang diuji mendapatkan penyakit kulit selama bertahun-tahun itu. Beliau itu malu minta ke Allah. Tapi Allah tahu isi hatinya. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah itu tahu isi hati kita. Isi hati manusia. Minta ke Allah. Minta perlindungan. Ya. Minimal kalau mau melakukan sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya, minimal kalau keluar, kalau seandainya Brawijaya, UB, sudah kuliah, sudah dibuka, luring gitu ya. Dari kosan, dari kontrakan, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Ini bukti bahwa kita minta perlindungan kepada Allah. Ya, naudzubillah. Jangan sampai kita minta perlindungan kepada yang lain. Pengen selamat dari fitnah akhir zaman, malah mendatangi dukun. Dikasih jimat. Naudzubillah. Tsumma naudzubillah. Ya. Sebab konon, nanti semua dosa akan dicuci dan dibersihkan. Kecuali dosa syirik itu yang tidak ada ampunan. Ya. Kemudian yang kedua, bersabar saat menghadapi fitnah. Betapa banyak kemudian ulama-ulama kita, terutama yang kemarin saat Ramadan ya, kita bertemu dengan beberapa ulama yang di blacklist. Katanya menyebarkan paham radikal. Ya, padahal radikal itu kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah memahami secara menyeluruh, mengakar. Jadi di Indonesia ini gak boleh orang memahami Islam sampai ke akar, itu gak boleh. Padahal di dalam Al-Quran Allah berpesan. Ya, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam ini secara kafah, menyeluruh. Bukan Islam yang prasmanan. Bukan Islam yang nampak di permukaan saja. Bukan Islam yang hanya hari-hari tertentu menjadi Islam. Saat ada kamera, maka sholatnya khusyuk. Bukan. Saat keluar rumah, maka pakai jilbab. Saat di media sosial, aurat diumbar. Naudzubillah, bukan. Tetapi harus menyeluruh. Maka ketika ada yang bilang, Mbak, kamu teroris ya, jilbabmu panjang kayak gorden. Ya. Maka cara yang kedua adalah bersabar. Kalau minta perlindungan ke Allah sudah, cara kedua bersabar. Kita harus ingat bagaimana perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Saat hijrah ke Taif dan dilempari batu. Ya, yang sampai malaikat Jibril yang tidak punya hawa nafsu itu meminta, "Hai Rasul, seandainya engkau memintaku untuk menimpa mereka dengan 2 gunung, akan aku laksanakan sekarang." Ya. Tapi Rasulullah bilang, "Enggak, jangan Jibril. Mereka hanya belum tahu dan mendapatkan hidayah. Biarkan Jibril. Aku yakin nanti generasi penerusnya adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang salihah." Dan betul, buah dari kesabaran penduduk Taif adalah penduduk yang beriman sampai saat ini. Ya, jadi bersabar, bersabar. Ya, saya juga sering seperti itu ya, dapat gunjingan, jenggotan, wah, celananya cingkrang, celananya itu di atas mata kaki, wah. Teroris, JI, Jamaah Islamiyah. Iya, kita adalah Jamaah Islamiyah, betul kan? Tidak semua adalah
kelompok yang beragama Islam, kelompok yang mengamalkan amalan Islam, kelompok yang berpegang teguh pada rukun Islam. Ya, sering seperti itu. Kalau saya tidak kuat dengan hal demikian itu, maka ya saya menyerah. Ya, tidak boleh padahal seperti itu. Ya, hati-hati. Hati-hati dan kita harus kuat. Ya. Jadi sampai ada gium atau ada guyonan. Ya mungkin betul juga ya. Syekh Tarbiyah Hasan Al-Banna itu pernah bilang, kurang lebih redaksinya begini. Dakwahmu itu belum bisa dianggap berhasil sampai ada orang yang memusuhimu. Ya, kalau masih santai-santai, kalau masih kajian masih boleh, gitu ya, itu berarti belum berhasil. Ya, kalau sudah sampai ada yang fitnah, sudah sampai ada yang ngerecoki, sampai dilarang, dapat gunjingan, dapat surat cinta, itu berarti saatnya kita untuk bersabar. Dan yang terakhir, yang harus kita lakukan dan kita checklist sudah adalah kembali kepada ketaatan. Fafirru ilallah. Maka kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Ya, ini yang apa? Touching heart sekali itu kajiannya Ustadz Hanan Ataki terkait fafirru ilallah ini. Topiknya cuma satu frasa itu ya. Jadi fafirru ilallah, beliau menceritakan banyak rekan-rekannya yang mulanya anak-anak nakal, anak geng motor, ya, tapi mereka kembali kepada ketatuan, ya. Awalnya minum minuman keras, fafirru ilallah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan kita harus segera. Allah yang bilang ya, segera menuju ampunan Allah yang pahalanya adalah jannah. Yang disiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, infak dikala lapang ataupun dikala sempit. Tidak harus menunggu 11-11. Tidak harus menunggu 12-12. Ya. Tapi kalau ada rezeki, kalau melihat orang yang membutuhkan, dikasih. Ini kata Al-Quran, kata Allah adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dekat dengan ampunan Allah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang menahan dari amarahnya, berarti bersabar, ya kan? Saat dihina, ya, sabar. Wal 'afina 'anil nas. Dan kita ampuni mereka. Bisa jadi mereka itu nggak tahu. Bisa jadi mereka bilang, wah ini teroris. Wah ini pakai jilbab ini teroris, ini radikal ini. Pakai cadar ini. Nah, sekarang semua pakai cadar kok. Gara-gara COVID ya. Gak peduli yang perempuan. Tapi yang laki-laki juga dipaksa menutup muka mereka. Pakai masker. Ya. Jadi dari makhluk sekecil COVID itu, Allah sebenarnya sedang menunjukkan syariatnya bahwa selama ini cadar yang dimusuhi, burqa yang kemudian dijadikan aturan terlarang di Prancis, di beberapa negara sekuler itu, ternyata sekarang menjadi sebuah kewajiban. Untuk apa? Untuk melawan transmisi atau penyebaran dari COVID itu sendiri. Allahu a'lam bishawab. Jadi ini 3 langkah sederhana. Semoga setelah ini kita bisa diskusi. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Ustaz Salahuddin Al-Fatih atas seluruh materi yang subhanallah soal sekali, sangat berisi ya. Lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan untuk unmute, atau kalau tidak berkenan bisa lewat chat saja. Monggo silakan.
Oke, ini ada satu pertanyaan Ustaz dari Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, untuk perang dunia 1 dan 2 itu apakah termasuk fitnah akhir zaman? Monggo Ustaz, mungkin sudah bisa dijawab. Gimana? Mohon diulang, minta maaf. Ustaz izin tanya, untuk perang dunia 1 dan 2 itu apakah termasuk fitnah akhir zaman? Oke. Baik. Kalau kita melihat pada beberapa hadis ya, terus kemudian melihat pada beberapa literatur, salah satu ciri fitnah akhir zaman adalah krisis kemanusiaan. Maka setiap perang itu pasti menimbulkan krisis kemanusiaan. Dan qadar Allah memang tadi redaksi hadisnya adalah sanawatun. Tidak hanya 1 tahun. Maka kalau ditarik kesimpulan, bisa jadi itu adalah bagian dari fitnah akhir zaman yang muncul di awal-awal mungkin. Ya, kalau sekarang kan perangnya kan tidak ketahuan. Bukan perang langsung sekarang ini. Apalagi pernyataan dari Bill Gates kemarin gitu ya, yang dulu sudah diprediksi oleh Bill Gates bahwa pada akhir tahun 2000-an atau menjelang 2010-an itu berakhir, itu akan ada senjata biologis dan kejadian. Dan yang baru-baru ini Bill Gates dengan kalkulasinya itu menyebut bahwa PBB harus segera membentuk badan anti teror biologis. Jadi teror terbaru nanti bukan lagi orang membawa senjata meledakkan diri, enggak, tetapi teror secara biologis, menciptakan senjata-senjata yang tidak kasat mata, tiba-tiba sakit, tiba-tiba meninggal. Ya, kalau teman-teman ngecek data sensus penduduk sekarang, beberapa daerah di Jawa Timur saja itu mereka tidak mengalami pertumbuhan penduduk, tapi justru menyusut karena COVID gelombang 2 terutama. Ya, jadi ini mengerikan sekali. Maka kalau ditanya apakah krisis kemanusiaan dalam perang dunia 1, 2 dan mungkin 3 agresi militer Belanda 1, 2 dan sebagainya itu adalah bagian dari fitnah akhir zaman, Allahu a'lam, bisa jadi iya atau bisa jadi tidak. Kita kan selama ini berpedoman pada redaksi hadis yang bahkan mungkin para ahli hadis juga agak susah menerjemahkan hadis tersebut. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Oke, syukur jazakallah atas sampainya. Semoga bisa menjawab ya. Kemudian teman-teman ada lagi yang bertanya, silakan. Oke, mungkin belum ada ya. Kalau begitu saya izin bertanya Ustaz. Nah, tadi kan tentang ini ya, tentang SDM, harga dan sebagainya kan ya. Nah, saya izin bertanya tentang perpecahan di tanah Arab seperti di Afghanistan, kemudian di sekitarnya juga di Syria, untuk apa kan pelakunya kan ingin mengambil kekayaan limpah kan dari dalam tanah tersebut. Nah, apakah itu juga termasuk ke dalam fitnah? Baik, terima kasih. Kalau yang terjadi di Jazirah Arab, maka kalau kita berpedoman pada 3 ciri-ciri fitnah akhir zaman tadi, maka itu tidak hanya 1 ciri ya, sudah masuk 2, bahkan 3. Kenapa 3? Kalau menimbulkan krisis kemanusiaan, jelas kemudian banyak orang yang harus mengungsi, kehilangan kerabat mereka. Sumber daya alam, ya jelas, karena konon mereka sedang mencari ladang minyak
Timur Tengah terkenal dengan ladang minyaknya. Karena di sana banyak fosil-fosil di zaman purbakala dulu yang kemudian menjadi ladang minyak. Tapi juga bisa menjadi fitnah ciri yang ketiga. Di mana cara mereka memerangi negara-negara di Jazirah Arab tidak lagi karena faktor kemanusiaan atau sumber daya alam, tetapi karena faktor termakan berita bohong. Ya, misalkan saat invasi ke Irak, saat Saddam Hussein digulingkan, atau saat di Libya Muammar Gaddafi digulingkan, konon kabar yang berkembang mereka sedang mencari senjata pemusnah massal. Ini tentu menjadi sebuah hoax yang sampai detik ini tidak terpecahkan. Karena senjata pemusnah massal yang mereka cari dari Irak ataupun Syria itu tidak diketemukan. Maka kalau berpedoman pada hal tersebut, konflik yang terjadi di Timur Tengah sampai hari ini yang belum selesai itu bisa jadi adalah salah satu tanda fitnah akhir zaman yang semoga kita tidak kemudian terjadi di negara kita. Ya, maka tugas kita hari ini adalah kemudian merapatkan barisan sesama umat Islam, jangan terpecah belah hanya karena perbedaan madhab. Yang satu sholat subuhnya pakai kunut, yang satunya tidak pakai kunut. Ya. Maka kalau memang sedang sholat di masjidnya saudara kita yang Nahdiyin, ya kita ikut kunut. Ya, tapi kalau kita Nahdiyin tapi sedang sholat subuh di masjidnya saudara kita yang Muhammadiyah, maka kita hargai dan tidak ikut kunut. Nah, hal-hal seperti inilah yang kadang menjadi pemicu adanya konflik berkepanjangan yang menjadikan fitnah akhir zaman itu semakin nyata, semakin tidak terurai dan sangat susah untuk dipecahkan. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Sekali lagi syukur jazilan atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke sesi yang terakhir, yaitu sesi penutupan. Mari kita tutup acara pada sore hari ini atau kajian pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya MC Muhammad Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sami-sami, cinta pamit. Sehat selalu kawan-kawan.